Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Di video kali ini, aku bakal bahas tentang semua hal teknis pendaftaran SNMPTN yang sering banget ditanyain sama pejuang PTN. So, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa bantu like, comment, share, serta subscribe ya, biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini yang sering ditanyain sama pejuang SNMPTN. Yang pertama, apakah siswa SMK dan MA dapat mengikuti SNMPTN? Jawabannya adalah bisa ya. SNMPTN diperuntukkan untuk jenjang SMA atau sederajat, jadi SMA, MA, SMK itu bisa ikutan asal memenuhi kuota yang dimaksud oleh LTMPT. Apakah lulusan paket C bisa mengikuti SNMPTN? Tidak bisa ya. Lulusan paket C tidak bisa mengikuti SNMPTN, tapi bisa mengikuti SBMPTN dan jalur mandiri. Sertifikat peserta bisa dipakai atau enggak? Bisa ya, dalam ruang lingkup kota, provinsi, nasional, dan internasional. Nah, nanti tentukan aja 3 sertifikat terbaik ya untuk SNMPTN. Apakah di SNMPTN boleh memilih politeknik? Bisa ya, pilihan maksimal adalah 2 PTN atau politeknik dan 2 jurusan. Ingat, kalau misalnya 2 PTN, salah satu PTN-nya harus ada di dalam kota sesuai dengan asal sekolahnya. Jika kita sudah dinyatakan lulus di SNMPTN, apakah kita boleh mendaftar di UTBK SBMPTN? Nah, kalau misalnya udah lulus di SNMPTN itu nggak bisa ya. Bagi yang sudah dinyatakan lulus di SNMPTN, tidak dapat diperkenankan mendaftar UTBK SBMPTN di tahun berapapun. Maka dari itu, di SNMPTN pilihlah prodi dan PTN yang tepat ya, sesuai dengan minat kamu. Apa saja syarat pengunggahan pas foto di SNMPTN? Pas foto ukuran 4x6 cm, resolusinya minimal 200 px dikali 300 px ditambah 250 dpi dan aspek rasio 2:3 ya. Backgroundnya polos berwarna, biasanya merah atau biru, formatnya JPG atau JPEG atau PNG, ukuran filenya minimal 80 KB dan maksimalnya 300 KB. Orientasinya vertikal atau potret, posisi badan dan kepala tegak sejajar dengan menghadap kamera, kualitas fotonya harus tajam dan fokus, bagian kepala tidak ada yang terpotong dan wajah tidak boleh tertutup ornamen. Kepala terletak di tengah secara horizontal. Apakah pemilih SNMPTN bisa lintas jurusan? Tidak disarankan lintas jurusan ya, apalagi jika jurusannya tidak membolehkan lintas jurusan seperti FK dan FKG. Nilai manakah yang dinilai untuk kelolosan SNMPTN? Untuk pemeringkatan sekolah, 6 mata pelajaran dan sertifikat yang menunjang ya, sesuai dengan yang sudah dijelaskan di video sebelumnya. Jadi untuk IPA, itu adalah Matematika Indonesia Inggris, Fisika Kimia Biologi. Untuk IPS, Matematika Indonesia Inggris, Sosiologi Ekonomi, dan Geografi. Dan untuk SMK, Matematika Indonesia Inggris, dan juga kompetensi keahliannya. Nah, tapi di tahap selanjutnya, sesuai dengan yang diinput di PDSS ya, oleh sekolah masing-masing, jadi semua nilai rapor kurang lebih ada 13 nilai. Siapa yang menentukan kelulusan di SNMPTN? Yang menentukan kelulusan adalah rektor atau direktur masing-masing di PTN, sedangkan LTMPT hanya lembaga yang memfasilitasi. Dari mana nilai akhir yang digunakan untuk seleksi PTN didapat? Nilai akhir yang nantinya digunakan untuk seleksi di PTN oleh rektor atau direktur itu diambil dari nilai raport rata-rata dikalikan dengan indeks sekolahnya masing-masing. Indeks sekolah itu dinilai dari apa saja? Indeks sekolah diambil dari pencapaian sekolah di SNMPTN, SBMPTN, maupun jalur mandiri dan faktor lainnya selama 5 tahun terakhir. Apakah prestasi dapat mempengaruhi nilai akhir? Betul, prestasi akan digunakan untuk menambah nilai akhir yang sebelumnya sudah didapat. Bagaimana skema penilaian SNMPTN? Nilai SNMPTN adalah nilai rapor dikali indeks sekolah ditambah poin sertifikat kejuaraan atau prestasi. Jadi ini adalah rahasia masing-masing PTN. Apakah semua siswa dapat mengikuti SNMPTN? Tidak ya, hanya eligible yang dapat mengikuti SNMPTN. Apakah siswa eligible? Siswa eligible adalah siswa yang dinyatakan layak oleh sekolah untuk mengikuti SNMPTN dan memenuhi kuota sekolah yang sudah ditetapkan oleh LTMPT. Kamu bisa cek jumlah kuota sekolahnya ya pada ltmpt.ac.id. Apa yang terjadi jika lulus SNMPTN dan tidak diambil? Nah, maka kursi di prodi yang kamu pilih akan terbuang cuma-cuma dan kamu tidak dapat mengikuti UTBK atau SBMPTN. Bagaimana jika ada kesalahan dalam memasukkan NISN pada saat pendaftaran SNMPTN 2022? Nah, jika terjadi kesalahan, kemungkinan besar ada 3 faktor penyebab kesalahan serta solusinya nih. Nisan bermasalah itu bisa jadi ganda atau tidak aktif, solusinya silakan komunikasikan dengan pihak sekolah ya, agar bisa diproses lebih lanjut.
Yang kedua, website atau server down solusinya bisa dicoba saat tengah malam atau subuh, karena di jam tersebut biasanya pengunjung web lebih sedikit. Yang ketiga, salah pengisian NPSN atau data lainnya, solusinya cek kembali data yang diinput sebelum disubmit. Oke, so gitu aja untuk pertanyaan teknis seputar pendaftaran SNMPTN. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya ada pertanyaan lain, boleh banget kirim di kolom komentar. Thank you for watching and bye!